Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita ada dalam keadaan yang sehat. Keadaan ini berkati Tuhan. Mari bersama-sama kita mau datang hampiri tahta Tuhan. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat sore hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengalami kasih kemurahan Tuhan. Dan biarlah pada saat sore hari ini kami datang kepadamu dengan membawa setiap ucapan syukur kami ya Bapa. Kami mau bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan, bahkan kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau bersuka cita untuk Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan.
waktunya untuk kita bersuka cita untuk Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima, amin. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kita mau katakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Hidupku ada di tangan
yang terbaik Tuhan telah jadikan untuk kita semua. Sebab sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Setiap pujian yang sudah kita naikkan ke hadapan Tuhan, bahwa benar segenap hati kita mau berikan kepada Tuhan. Kita mau sujud di altar Tuhan, kita mau minta pengampunan daripada Tuhan, bahkan kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Seorang pun mengerti
daripada Tuhan. Oh Yesus, sujud di altar, ku bawa hidup kami Tuhan. Yesus, kami percaya kami terima anugerah-Mu Tuhan. Ku terima kami Tuhan, haleluya. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di ya Bapa, kami akan mengalami kasih-Mu ketika kami menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Kami tahu kami akan mengalami perubahan hidup, Kau yang mengubahkan hidup kami saat kami sujud di altar-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kami dari waktu ke waktu ya Bapa. Selidikilah hati kami Tuhan, kami mau Engkau menjadi yang terutama di dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mau duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan dan mendapatkan yang terbaik dari-Mu ya Bapa. Seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Yesus, demikian juga kami saat ini ya Bapa. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat sore. Sore hari ini saya mau menyampaikan mengenai kalibrasi hati ya. Tahun kemarin kan saya sempat ngajar IPA gitu ya. Kemudian waktu saya mau pakai mau pengukuran itu kan ada yang namanya mikrometer.
Nah, kalau mau pakai mikrometer itu harus dikalibrasi dulu. Apa sih kalibrasi itu? Next. Nah, apa itu kalibrasi? Kalibrasi itu proses pengecekan dan pengukuran akurasi alat ukur dengan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan. Nah, biasanya kalibrasi itu digunakan untuk ya alat ukur kayak misalnya tadi mikrometer, kemudian termometer. Nah, tujuan dari kalibrasi itu untuk menentukan deviasi. Nah, deviasi itu apa? Penyimpangan dari nilai yang seharusnya. Mungkin kalau alat ukur Bapak Ibu susah ya membayangkan ya. Jadi saya kasih contoh yang simpel. Jadi misalnya kita punya gitar. Kemudian kan kalau senar gitarnya habis diganti kayak gitu ya, itu harus dituning. Nah, itu sama saja dengan dikalibrasi supaya setelah mengganti senar baru itu perlu dituning atau disetel supaya tidak false gitu ya. Jadi itu contoh sederhananya kalibrasi kalau di gitar ya, sama dengan tuning. Nah, tujuannya itu tadi supaya kita bisa mengetahui apakah ada penyimpangan dari nilai yang seharusnya. Nah, kalibrasi ini enggak cuma di alat ukur atau di kayak alat musik kayak gitar gitu ya. Hati kita tuh juga perlu dikalibrasi. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini dikatakan di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Nah, jadi apa yang bisa mengkalibrasi hati kita, yaitu kembali lagi firman Tuhan. Karena di Ibrani dikatakan firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Jadi membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan itu bisa menegur kita dan mengarahkan kita supaya kalau kita melenceng, kita itu langsung kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hal ini adalah bagian dari proses itu tadi, kalibrasi. Siapa yang melakukan kalibrasi di dalam hati kita? Yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menjaga supaya hati kita itu tetap murni, supaya sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, next. Ya ini tadi. Next. Nah, mengapa hati perlu dikoreksi secara berkala atau kenapa kok kita harus terus-menerus mengecek hati kita gitu ya. Nah, tanpa kita sadari hati kita itu sering gitu ya, sering bisa menyimpang dari standarnya Tuhan. Nah, penyimpangan kalau kecil di awal, kalau dibiarkan terus itu bisa menjadi besar kalau nggak cepat-cepat dikoreksi. Jadi misalkan kita baca firman terus hati kita tuh nggak tenang atau kayak merasa gelisah, diingatkan Roh Kudus, itu langsung cepat-cepat dibereskan. Karena kalau kita numpuk, itu bisa jadi penyimpangan yang besar. Nah, izinkan Tuhan itu mengevaluasi hati kita setiap hari, ketika kita bersaat teduh, ketika kita baca firman, ketika kita berdoa. Karena di Amsal 11 ayat 1 dikatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan pada batu timbangan yang tepat. Kemudian di ayat yang ke-20, di Amsal 11 ayat 20, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Jadi Tuhan itu pingin setiap kita tuh murni hatinya, jangan sampai melenceng sedikit. Nah, ini dikatakan kan neraca serong, kekejian bagi Tuhan. Orang yang serong hatinya, kekejian bagi Tuhan. Sampai di pasal 11 itu diulangi 2 kali. Nah, kemurnian hati itu ya seperti yang saya bilang tadi, penting bagi Tuhan. Apa itu kemurnian hati? Kemurnian hati itu berarti hati yang bersih dari kotoran dan kesalahan. Nah, kemudian ini adalah contoh hati yang tidak murni. Di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ini adalah contoh hati yang tidak murni. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi seperti yang tadi lagu yang kita naikkan ya.
Jadi membahas tentang hati. Semua yang jahat itu timbul dari hati. Makanya setiap hari kita perlu mengecek hati kita. Nah, Tuhan itu kenapa kok menyukai hati yang murni? Karena Tuhan itu tahu hati manusia ini gampang berubah, gampang banget berubah. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memberikan ruang bagi Tuhan memeriksa kemurnian hati kita. Mengapa kemurnian hati itu penting? Dikatakan di 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan berkata, janganlah pandang paras atau perawakannya, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi ini kan ceritanya waktu Daud diurapi jadi raja ya. Seperti yang kita tahu. Tapi kita mau belajar dari kehidupan Daud bukan yang ini ya. Kita mau belajar dari kehidupan Daud itu. Daud ini kan manusia biasa. Daud ini adalah contoh bagaimana hati seseorang itu gampang sekali untuk berubah. Nah, yang pertama saat tadi ya, yang di ayat 1 Samuel 16 ayat 7 itu kan dia diurapi jadi raja. Nah, pada saat Daud ini diurapi jadi raja, Daud itu enggak sombong, enggak semerta-merta bilang ke kakaknya, oh ini loh aku, padahal aku ini lebih muda, tapi kok bisa aku yang diurapi. Dia enggak sombong, dia tetap mengerjakan pekerjaannya yang seperti biasa, menggembalakan domba. Nah, itu contohnya kemurnian hati Daud. Kemudian yang kedua, nah, saat dipuji oleh para perempuan-perempuan yang Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, dia juga enggak sombong juga. Dia tidak langsung, oh kalau gitu saya akan merencanakan untuk mengkudeta Saul aja, atau semua penduduk ini semua orang sudah menyukai aku daripada Saul. Itu Daud tidak berpikir seperti itu. Jadi yang kedua, ketika dipuji perempuan, Daud hatinya tetap murni. Dia tidak punya pikiran untuk mengumpulkan kekuatan untuk mengkudeta Saul. Nah, kemudian yang ketiga, bahkan saat dimusuhi dan dikejar-kejar Saul, Daud ini kan juga punya kesempatan membunuh Saul, tapi dia enggak melakukan itu. Jadi itu menunjukkan kemurnian hati Daud. Tapi kita mau lihat saat Daud itu jadi raja, kemurnian hatinya itu berubah. Ini setelah ini Daud manusia biasa, kita juga sama seperti Daud. Daud itu adalah contoh bagaimana hati seseorang bisa berubah. Tadi kan banyak sekali yang saya berikan 3 contoh. Daud itu sangat murni hatinya. Tapi setelah dia jadi raja, suatu saat Daud itu jatuh dalam dosa besar dengan mengambil Batsyeba istrinya Uria lalu membunuh Urianya. Nah, bercepat sekali kan. Nah, hatinya Daud itu menjadi keras dan tidak murni selama beberapa waktu hingga sampai-sampai Daud ini ditegur oleh Nabi Nathan. Dan Daud ini mau menulis Mazmur 51. Jadi Mazmur 51 ini judulnya pengakuan dosa. Kita mau lihat ya. Kita belajar dari Mazmur 51 ini. Kita belajar bahwa kehilangan kemurnian hati itu apa yang bisa akibat apa yang ditimbulkan kalau kita kehilangan kemurnian hati. Nah ini. Yang pertama, menjadi keras hati. Itu ditulis di Mazmur 51 ayat 5 yang A. Jadi ditulis di situ, Daud menulis Mazmur ini, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Jadi Daud ini sebenarnya sadar, tapi dia tetap mengeraskan hati. Dia sudah tahu, pertama mengambil istri orang itu dosa, tapi diteruskan lagi. Dia mengeraskan hati. Kemudian jadi yang pertama, kalau kehilangan kemurnian hati, akibat yang pertama itu hati kita menjadi keras. Kemudian yang kedua, mengalami stagnasi rohani. Ini dilanjutkan di Mazmur 51 ayat yang kelima, tapi yang B. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi Daud itu merasa bergumul dengan dosanya, tapi enggak mau beranjak dari situ selama beberapa waktu. Sampai akhirnya Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk menegur Daud. Jadi yang kedua, Daud itu mengalami stagnasi rohani. Kemudian yang ketiga, kehilangan sukacita. Itu ada di ayat 14 ya, Mazmur 51 ayat 14. 51 ayat 14, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat daripadamu. Jadi dia sampai minta sukacita dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, termasuk saya juga ya, kita harus mengecek. Ketika sukacita kita mulai pudar atau mulai hilang, kita harus hati-hati ya.
kita harus cek apakah hati kita itu mulai menyimpang. Kan bisa aja kalau kita misalnya tiba-tiba bad mood, tiba-tiba kehilangan sukacita. Nah, itu kan berarti kita nggak dapat sukacita dari Tuhan. Kok cepat sekali berubah bad moodnya, moodnya kayak gitu ya maksudnya. Kemudian yang keempat, itu risiko terbuang dari hadapan Tuhan. Itu ditulis di Mazmur 51 ayat 13. Jadi Daud itu menulis, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi di balik semuanya itu ya, Daud itu benar-benar sangat takut terbuang dari hadapan Tuhan dan kehilangan Roh Kudus. Dan ini yang disukai Tuhan. Jadi meskipun Daud itu sudah mengeraskan hati, tapi ketika ditegur dia nggak tetap mengeraskan hati, dia langsung berbalik. Dia nggak mau kehilangan Tuhan, dia nggak mau kehilangan Roh Kudus. Dan puji Tuhannya ya, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni. Jadi Daud bertobat dan kita tahu ya kan, kalau kita berbuat dosa kan pasti ada konsekuensinya. Termasuk Daud juga meskipun dia bertobat, tapi Daud juga mengalami konsekuensi dari dosanya itu. Tapi yang terpenting Tuhan itu memiliki pengampunan untuk setiap dosa-dosa kita. Nah, bagaimana caranya memiliki hati yang murni? Dikatakan di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi bagaimana caranya memiliki hati yang murni itu tadi? Kita setiap hari minta tuntunan Tuhan, Tuhan menyelidiki hati kita. Saya catat di sini, jadi ada beberapa langkah yang dapat kita ambil supaya kita itu terus memiliki kemurnian hati, gak gampang berubah-berubah. Nah, yang pertama, kita harus mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Nah, bagaimana caranya? Jadi yaitu izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Berikan ruang bagi Tuhan, bagi Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Jadi ketika hati kita mulai ada alarm sekecil apapun langsung taat. Gak usah tunggu kayak Daud yang sampai ditegur oleh Nabi Nathan. Jadi ketika misalnya kita berbuat dosa sekecil apapun, kalau kita nggak punya damai sejahtera, langsung kalau Roh Kudus itu ngomong di hati kita, langsung taat. Jadi izinkan Tuhan memeriksa kondisi hati kita dengan bagaimana caranya. Kita harus masuk ke dalam hadirat-Nya setiap hari. Karena kalau kita absen, ya kita nggak tahu kita itu hari itu sudah hidup sesuai dengan kemauannya Tuhan atau enggak. Jadi kita perlu masuk ke dalam hadirat-Nya. Tidak hanya saat kita mengalami masalah yang berat, tetapi sebagai rutinitas harian. Cari Tuhan itu. Nah, yang kedua, misalnya kita mengalami ujian kehidupan yang menurut kita berat. Nah, ujian kehidupan itu bisa menyadarkan kondisi hati kita. Nah, tantangan dan persoalan hidup itu seringkali menyadarkan kita akan hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita. Nah, ujian hidup itu bisa mengungkapkan hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, misalnya kan kalau saya merasa ujian terberat dalam hidup saya pada waktu saya mau ujian skripsi kayak gitu ya. Jadi kayaknya Tuhan itu bentuk saya, kayaknya saya merasa kok Tuhan itu enggak menyertai langkah saya, jadi agak terhambat sedikit. Tapi saya tahu di balik ujian itu Tuhan mau bentuk karakter saya. Ternyata saya itu orangnya masih kadang-kadang menggampangkan. Nah, ketika yang lain teman-teman saya lagi semangat cari dosen, mumpung di kampus ini dosennya ayo minta bimbingan atau apa. Nah, saya itu gampang, besok orangnya datang lagi. Nah, itu Tuhan tuh enggak suka. Nah, makanya ketika saya menggampangkan itu, besoknya dosennya enggak datang. Nah, saya tuh kayaknya waduh, tahu gitu kemarin saya kan ikut bimbingan. Nah, kayak gitu. Jadi pada waktu itu saya merasa kok Tuhan kayak enggak menyertai, ternyata ujung-ujungnya adalah ya sifat saya sendiri yang menyebabkan saya terhambat. Kemudian yang ketiga, taat terhadap tuntunan Tuhan.
Milikilah hati yang mudah taat pada tuntunan Roh Kudus. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus membangun disiplin rohani. Bagaimana caranya ya? Membaca firman Tuhan, terus berdoa setiap hari. Gak ada lagi. Meskipun ini terus diulang-ulang, ya memang kuncinya itu. Supaya apa? Supaya hati kita tidak serong tadi. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena di sini dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, sudah. Jadi mari kita kenali hati kita. Kita harus mengkalibrasi, mencocokkan hati kita ya supaya enggak serong, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi saya catat tadi ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, minta Tuhan menyelidiki dan menyingkapkan kondisi hati kita dari waktu ke waktu. Terimalah ujian hidup dengan terbuka, karena ujian itu menyadarkan kita akan kondisi hati yang mungkin belum kita sadari. Dan yang ketiga, milikilah hati yang taat kepada tuntunan Roh Kudus. Ketika kita membiarkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita, itu enggak akan membutuhkan waktu lama kok untuk kembali. Pokoknya kita merasa, oh ya Tuhan, aku salah. Roh Kudus aku salah, aku minta ampun, aku mau kembali. Itu langsung cepat kok, pokoknya enggak ditunda-tunda. Jadi Tuhan itu akan selalu membawa kita kembali ke jalan yang benar. Ya. Kita mau nyanyikan lagu itu yang sebelum firman tadi, yang refnya saja. Berikan kami hati yang lembut dan mudah dituntun oleh Roh Kudus, yang mudah diterangi oleh firman Tuhan, dan yang mudah kembali ke jalan-Mu yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami jemaat-Mu yang semakin hari semakin memiliki hati yang murni, sehingga kami kedapatan menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah hati kami Kau dapati selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.